Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Etika Bisnis dari Berbagai Perspektif. Daftar jurnal yang kami gunakan yang pertama ada Etika Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam, yang kedua Etika Bisnis Al-Ghazali dan Adam Smith dalam perspektif Ilmu Bisnis dan Ekonomi. Perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mustafiziro Kumala dengan NPM 085, yang kedua ada saya sendiri, Audina Farah dengan NPM 098, dan yang ketiga ada Cina Rawita Firjatullah dengan NPM 100. Kami akan menyediakan 4 bab yang terdiri dari pendahuluan, metode penelitian, hasil kerangka berpikir, dan yang terakhir kesimpulan. Sebuah bangsa dengan tingkat perekonomian yang maju dan tinggi yang didasarkan pada etika berbisnis. Untuk mendeskripsikan bagaimana etika bisnis dijunjung masyarakat Arab Islam saat itu, Smith selanjutnya juga menulis bahwa para pedagang selalu memulai kegiatannya dengan menyebut nama Tuhan dan menutupnya dengan pujian kepada Tuhan. Tidak cukup itu saja untuk memperlihatkan bahwa self-interest rationality tidak menjadi asumsi rasionalitas. Smith juga menyebut bahwa setiap selesai berdagang, mereka mengajak orang-orang miskin untuk makan bersama. The Theory of Moral Sentiment yang ditulis oleh Smith pada tahun 1759 yang mempresentasikan upaya Smith untuk mengintrodusir komponen etika dalam berbisnis. Buku pertama Smith tersebut berangkat dari kegelisahan terhadap praktek ekonomi dan bisnis yang menggelimir unsur etika dan benevolence. Adam Smith berbicara mengenai benevolence atau sikap berbuat baik di mana dalam bisnis tidak patut untuk berbuat egois apalagi keserakahan. Etika bisnis menuntut sikap etis atau keutamaan. Sikap etis yang penting dalam ekonomi adalah hubungan timbal balik, kerjasama, dan terutama adalah keadilan. Etika dalam ranah ekonomi dan bisnis telah menjadi sorotan sepanjang sejarah manusia. Karena itu, boleh dikata etika bisnis sudah setua umur bisnis itu sendiri. Sejak terlibat dalam kegiatan bisnis, para pedagang telah memperhitungkan dan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya misalnya penipuan atau kecurangan dalam timbangan dan atau sukatan. Aktivitas ekonomi dan bisnis selalu berurusan dengan etika, dan karena itu pula, bisnis tidak bisa dilepaskan dari nilai sosial dan budaya masyarakat di mana etika itu dipraktekkan. Kegiatan ekonomi dan bisnis selalu memiliki relasi dengan etika, mempertimbangkan apa yang harus dilakukan dengan apa yang tidak harus dilakukan. Etika bisnis dalam arti yang spesifik ini mulai muncul pada tahun 1790-an. Kini mendapat sambutan luas dari berbagai kalangan. Seiring dengan munculnya kecenderungan tersebut, ilmu ekonomi dan praktek ekonomi dan bisnis tidak lagi dipandang sebagai suatu entitas yang terpisah dari lingkungannya. Dengan dasar pemikiran itu pula, maka organisasi bisnis sebagai sentral utama kegiatan ekonomi dan bisnis tidak lagi dipandang sebagai suatu lembaga yang bersifat profit-oriented, tapi juga mengakomodasi aspek-aspek lain nilai etika dan nilai-nilai sosial budaya yang bermuara peningkatan kesejahteraan individu dan sosial. Metode penelitian. Yang pertama, Jurnal Etika Bisnis Al-Ghazali dan Adam Smith dalam perspektif ilmu bisnis dan ekonomi. Etika bisnis yang diintrodusir Al-Ghazali merupakan gabungan dari dua metode, yaitu induktif dan deduktif. Metode deduktif tampak dari kutipan-kutipan dalil nakli yang ia gunakan sebagai premis mayor, sedangkan metode induktif sangat tampak dari ilustrasi yang ia gunakan sebagai contoh dalam menjelaskan suatu pokok pikiran. Sementara Smith lebih cenderung bersifat empirik induktif. Dalam The Theory, Smith cenderung normatif, sedangkan dalam The Well lebih terlihat emosional, dan dalam kasus tertentu Smith lebih menunjukkan justifikasinya terhadap realitas. Lalu jurnal yang kedua, Etika Bisnis Perspektif Ekonomi Islam. Untuk metode penelitian, pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penulisan paper ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif studi kasus berdasarkan kajian kepustakaan. Studi analisis adalah pengujian intensif menggunakan berbagai sumber kualitatif. Dalam hal ini juga menggunakan studi komparasi hasil penelitian terdahulu serta artikel-artikel di jurnal yang terkait dengan pembahasan. Dari data-data yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan aturan dan dianalisis yang sesuai dengan kaidah penulisan sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada. Jenis data yaitu jenis data sekunder. Metode pengumpulan data studi yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian terdahulu.
Selanjutnya ada hasil kerja atau kerangka berpikir. Yang pertama, motivasi dan niat positif. Dalam berbisnis, Al-Ghazali menekankan bahwa individu yang melakukan aktivitas bisnisnya harus didasari dengan motif dan niatan yang positif. Jika individu telah memposisikan motif dan niatan positif sebagai dasar dalam berbisnis, maka ia tidak akan mengganggu kesejahteraan orang lain dan dapat berbuat ihsan kepada pihak-pihak yang berbisnis dengan dirinya. Sikap egois dan selfish dalam berbisnis menjadi sesuatu yang harus dihindari dalam pandangan Al-Ghazali. Ketika cengkeraman peradaban kapitalistik kian hegemonik, kondisi tersebut membuat mayoritas individu menjadi homo economicus yang beriman pada teori evolusi Darwin survival of the fittest. Mayoritas individu digerakkan oleh motif keuntungan dan kepuasan yang orientasinya adalah kuantitas materi. Sementara itu, Smith melalui berbagai tulisannya juga menyinggung secara eksplisit mengenai motif dan niat dalam berbisnis. Smith lebih memberi penekanan bahwa individu yang mencari keuntungan melalui aktivitas bisnis tidaklah salah, hanya saja melalui rasa simpatinya individu menurut Smith harus bersimpati kepada orang lain. Namun dalam The Wealth-nya, Smith menyatakan bahwa motif seseorang untuk melakukan aktivitas bisnisnya adalah untuk self-interest. Dapat disimpulkan bahwa baik Al-Ghazali dan Smith menekankan arti penting motif dan niat dalam melakukan aktivitas bisnis. Motif dan niat akan menentukan bagaimana sebuah aktivitas bisnis akan terbentuk. Hanya saja, yang menjadi perbedaan adalah Al-Ghazali menghubungkan motif berbisnis dengan ibadah, sementara Smith menghubungkannya dengan nilai moral dan nurani. Yang kedua, bisnis adalah fardu kifayah. Melakukan bisnis menurut Al-Ghazali dalam berbagai bentuknya adalah sebuah kewajiban sosial atau fardu kifayah. Jika kepentingan sosial menjadi prioritas, maka dengan sendirinya kebersamaan sosial akan terbentuk dan konflik kelas dapat dihindari. Relevansi etika bisnis Al-Ghazali mengenai bisnis sebagai fardu kifayah ini dapat dikaitkan dengan teori block opportunity. Teori tersebut menyatakan bahwa masyarakat miskin yang memiliki kesempatan terbatas untuk meraih kekayaan secara legal, maka akan melakukannya dengan cara ilegal. Karena cara legal hanya didominasi oleh masyarakat mampu, pemenuhan kebutuhan materi menjadi perhatian penting dalam terciptanya keseimbangan ekonomi dalam suatu masyarakat. Bukan hanya berkaitan dengan pembagian research yang terbatas secara profesional, juga berkaitan dengan implikasi sosiologis bagi kelangsungan tatanan nasional. Oleh karenanya, kesenjangan ekonomi dari kelompok ekonomi informal dengan kelompok ekonomi formal haruslah diperkecil, bahkan kerjasama lintas sektor ekonomi bisa dibangun secara harmonis. Yang ketiga, keseimbangan orientasi dunia dan akhirat. Sangat masuk akal jika keseimbangan antara orientasi dunia dan akhirat menjadi salah satu unsur penting etika bisnis dalam perspektif Al-Ghazali. Hal ini tidak terlepas dari pandangan Al-Ghazali, bahwa tujuan utama kehidupan manusia adalah untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Yang keempat, ada profesionalisme. Seperti yang disinggung sebelumnya, bahwa Al-Ghazali memandang penguasaan terhadap ilmu dan pengetahuan ekonomi sebagai sebuah kewajiban bagi individu dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Penguasaan terhadap ilmu ekonomi akan meminimalisir kemungkinan individu untuk melakukan kesalahan dalam aktivitas bisnisnya, yang bisa jadi tidak hanya merugikan diri sendiri, namun juga merugikan orang lain. Inti dari pernyataan Al-Ghazali mengenai kewajiban di atas adalah profesionalisme. Seseorang bisa dianggap profesional jika profesi yang digelutinya tersebut didasari dengan seperangkat keilmuan, baik yang didapatkan dari pendidikan akademis formal maupun informal. Selain itu, untuk dapat bekerja secara profesional, maka harus didasari dengan pengetahuan yang komprehensif tentang profesi tersebut, sehingga skill dan knowledge menjadi syarat utama dalam profesionalisme. Yang selanjutnya ada persaingan usaha sehat. Kompetisi dan persaingan usaha merupakan dua hal yang melekat dalam dunia bisnis modern. Terkait dengan persaingan usaha, Al-Ghazali menyatakan bahwa keinginan yang timbul di masyarakat akan memunculkan perjuangan untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut. Hal ini akan menimbulkan persaingan, akan tetapi keseimbangan harus dijaga melalui penggunaan kekuasaan dan pemeliharaan keadilan. Penghargaan terhadap kejujuran juga ditunjukkan oleh Smith. Ia menyatakan bahwa kejujuran adalah sikap atau tindakan yang terbaik dalam segala situasi. Selanjutnya ada etika ekonomi dan bisnis Islam. Kajian tentang perilaku etis dalam ekonomi dan bisnis dalam perspektif ekonomi Islam berakar dari sumber nilai autentik dalam Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dalam Al-Quran seperti dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 188, misalnya secara tegas melarang para pelaku bisnis
penjual dan pembeli memakan harta sebagian yang lain dengan jalan batil. Dengan dasar normatif bahwa urusan ekonomi dan bisnis dalam ekonomi Islam tidak dapat dipandang sebagai sebuah entitas yang berdiri lepas dari nilai-nilai etika religius bersumber dari wahyu Tuhan. Etika bisnis dalam perspektif ekonomi Islam memadukan unsur-unsur yang bersifat profan dengan etika religius yang bersifat sakral secara seimbang. Sumber etika ekonomi dan bisnis Islam. Unifikasi antara aspek-aspek yang bersifat humanis atau ekonomi dan bisnis dan transendental etika agama dalam ekonomi Islam mengimplikasikan dua hal penting. Pertama, persoalan ekonomi bisnis dalam ekonomi Islam bersumber dari agama Islam, sehingga Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah atau ibadah. Kedua, Islam juga memberikan semangat kesadaran nilai yang menjiwai seluruh aktivitas muamalah manusia. Selanjutnya ada kesimpulan. Etika bisnis yang dikonstruk oleh Al-Ghazali dan Smith dalam dataran praksis memang tidak jauh berbeda. Etika bisnis yang mereka bangun didasarkan pada nilai-nilai humanity yang bersifat universal. Konstruk etika bisnis Al-Ghazali dibangun di atas prinsip-prinsip antara lain niat yang baik, orientasi dunia dan akhirat, kejujuran, keseimbangan, kepentingan pribadi dan sosial, dan proper behavior atau insan. Sedangkan konstruk etika bisnis yang dibangun oleh Smith didasarkan pada fairness, altruisme, justice, dan liberal atau kebebasan ekonomi. Etika bisnis baik yang diintrodusir oleh Al-Ghazali maupun Smith sangat relevan untuk dijadikan sebagai salah satu referensi pokok dan dalam etika bisnis modern. Relevansinya ini terindikasi dari nilai-nilai positif yang universal, yang memperkokoh hakikat dan tujuan dalam berbisnis di era modern, yaitu memberikan keuntungan kepada semua pihak. Secara teoritis, konsep etika dalam bisnis secara perspektif ekonomi Islam jika dilihat memiliki karakteristik yang kuat dan positif jika dilakukan. Selain itu, tuntutan yang diberikan untuk menjadi seorang pengusaha yang baik sudah jelas adanya dan bersumber langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam praktek empirisnya, beberapa penelitian tentang penerapan etika bisnis dalam bisnis sudah sesuai dan baik. Dampaknya terhadap usahanya pun baik. Jadi etika bisnis Islam sudah teruji dan membawa kemaslahatan jika diterapkan dengan baik. Diskursus etika dalam ekonomi dan bisnis telah lama menjadi concern para ilmuwan. Demikian intensnya perhatian terhadap dimensi etika ini sehingga wacana ini meluas dan membentuk berbagai aliran etika yang disertai dengan premis fisiologisnya masing-masing. Baik buruknya perilaku manusia menurut teori-teori yang ada dipastikan berdasarkan suatu prinsip atau norma. Artinya perilaku dikatakan baik kalau sesuai dengan norma, demikian sebaliknya. Bagi utilitarianisme, suatu perbuatan adalah baik jika membawa kesenangan sebesar-besarnya bagi jumlah banyak orang terbanyak. Deontologi memandang suatu perbuatan itu baik jika sesuai dengan kewajiban, sedangkan menurut teori hak, perbuatan adalah baik jika sesuai dengan hak manusia. Kesemua teori-teori ini semua didasarkan atas prinsip rule-based. Etika ekonomi dan bisnis dalam perspektif Islam bukan hanya dimaksudkan untuk mereformasi kesalahan ontologis ekonomi dan bisnis modern, tetapi juga dimaksudkan untuk merekonstruksi nilai etika ekonomi dan bisnis yang bersifat holistik. Nilai etika yang mengakomodasi kepentingan duniawi manusia dalam bidang ekonomi dan muamalah secara luas tanpa harus kehilangan ruh spiritualnya. Keduanya dalam perspektif ekonomi dan bisnis Islam merupakan dua entitas yang bersifat built-in, melekat satu sama lain. Demikianlah hasil pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian materi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.